Semua, nama saya Citra. Di sini saya akan membantu untuk menjelaskan mengenai praktikum chapter 15 tentang equilibrium constant for ferric ion silicic acid complex determination. Sebelum masuk ke praktikum, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai teori. Apa yang dimaksud dengan equilibrium, apa itu ice chart, dan apa saja prinsip Le Chatelier. Equilibrium atau keseimbangan merupakan suatu keadaan pada reaksi reversibel atau bolak-balik, di mana laju reaksi reaktan sama dengan laju reaksi produk. Hal ini akan terjadi secara terus-menerus sehingga akan tercapainya keseimbangan dinamis. Ada juga yang namanya equilibrium constant atau konstanta keseimbangan. Konstanta keseimbangan dapat dihitung menggunakan rumus yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, apa saja prinsip Le Chatelier? Le Chatelier Principle secara garis besar ada 4. Ada pengaruh konsentrasi komponen, temperatur atau suhu, tekanan, dan efek katalis yang masing-masing bisa dibaca pada slide ini. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum percobaan ini. Percobaan pertama yang akan dilakukan adalah pembuatan kurva baku. Sebelum itu, kita harus membuat larutan standar atau larutan sampel terlebih dahulu. Pembuatan larutan standar ini dilakukan dengan cara mengencerkan dua larutan baku yaitu ferriamonium sulfat dan asam salisilat, sesuai dengan tabel yang ada di slide ini. Sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali bagaimana cara menggunakan propipet. Pertama, bagian atas pada pipet dimasukkan ke bagian bawah propipet. Pastikan pipet volumetrik sudah terpasang dengan benar dan tidak goyah supaya tidak terjadi kebocoran. Setelah itu, putar nomor 3 ke arah bawah untuk mengambil cairan. Pastikan bagian bawah dari pipet volumetrik tidak menyentuh dasar dari wadah larutan sampel. Jika meniskus bawah larutan sampel telah sejajar dengan tanda batas, sampel dapat dikeluarkan dengan menekan bagian nomor 4. Yang dimaksud dengan meniskus bawah adalah bagian lengkungan pada permukaan cairan yang mengarah ke bawah. Pada saat menambahkan pelarut pada labu takar atau mengambil cairan dengan pipet volumetrik, pastikan meniskus bawah dari cairan sejajar dengan tanda batas. Larutan standar yang pertama dibuat adalah larutan standar 0 atau blanko. Pertama, ferriamonium sulfat dengan konsentrasi 0,02 molar diambil sebanyak 5 ml menggunakan pipet volumetrik dan dimasukkan ke dalam labu takar 25 ml. Setelah itu, tambahkan aqueous hingga mencapai tanda batas. Jangan lupa untuk menggojok atau menghomogenkan larutan standar yang telah dibuat. Berikutnya, akan dibuat larutan standar 1. Ferriamonium sulfat dengan konsentrasi 0,02 molar diambil sebanyak 5 ml dan dimasukkan ke dalam labu takar 25 ml. Kemudian, asam salisilat dengan konsentrasi 0,006 molar diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam labu takar. Tambahkan aqueous hingga tanda batas. Pastikan meniskus bawah sejajar dengan tanda batas. Jangan lupa untuk menggojok atau menghomogenkan larutan standar yang telah dibuat. Selanjutnya, akan dilakukan percobaan 2, yaitu perhitungan konstanta kesetimbangan untuk besi 3 salisilat.
Ferriamonium sulfat dengan konsentrasi 0,004 molar diambil sebanyak 2 ml dan dimasukkan ke dalam labu takar 25 ml. Kemudian, asam salisilat dengan konsentrasi 0,006 molar diambil sebanyak 2 ml dan dimasukkan ke dalam labu takar. Tambahkan Aquades hingga tanda batas. Selanjutnya, akan dilakukan percobaan 3 untuk mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi absorbansi. Data yang digunakan merupakan contoh data dan sedikit berbeda dengan modul Green Chemistry. Pada contoh data ini, digunakan larutan baku ferriamonium sulfat 0,02 molar dan asam salisilat 0,006 molar, dan dibuat larutan standar sesuai dengan tabel. Ada 4 kondisi berbeda yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan absorbansi yang mungkin terjadi, yaitu adanya pemanasan, pendinginan, penambahan NaOH, dan HCl. Untuk larutan standar 1 dan 2 dibuat sama dengan cara sebelumnya. Pada larutan standar 3, setelah dimasukkannya ferriamonium sulfat dan asam salisilat ke dalam labu takar, ambil NaOH 0,01 molar sebanyak 5 ml dengan menggunakan pipet volumetrik dan masukkan ke dalam labu takar. Tambahkan Aquades hingga tanda batas. Untuk larutan standar 4, dilakukan sama seperti larutan standar 3 dengan menggunakan larutan HCl 0,01 molar. Selanjutnya, untuk mengetahui absorbansi dan kurva baku dari sampel, kita dapat menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis dan kuvet. Pastikan kuvet dipegang menggunakan 2 jari pada bagian yang buram. Bilas kuvet dengan Aquades sebanyak 2 kali. Kemudian, bilas kuvet menggunakan larutan blanko sebanyak 2 kali. Setelah itu, kuvet diisi larutan blanko hingga 2/3 bagian kuvet. Keringkan kuvet dengan menggunakan tisu. Masukkan kuvet ke dalam spektrofotometer UV vis. Untuk sampel blanko, klik pada sampel ID blanko, kemudian klik Read STD atau Read Standard, dan akan muncul nilai absorbansinya. Keluarkan kuvet dari spektrofotometer UV vis dan buang cairan blanko. Bilas kuvet dengan Aquades sebanyak 2 kali, kemudian bilas dengan larutan standar 1 sebanyak 2 kali. Setelah itu, kuvet diisi dengan larutan standar 1 hingga 2/3 bagian kuvet. Keringkan kuvet dengan menggunakan tisu. Masukkan lagi kuvet ke dalam spektrofotometer UV vis dan lakukan running sampel. Berikut data percobaan 1.
didapatkan absorbansi larutan standar dari spektrofotometer UV vis. Berikut kurva baku yang didapatkan dengan sumbu X berupa konsentrasi dan sumbu Y berupa absorbansi. Setelah itu, akan didapatkan persamaan kurva baku dari grafik atau kurva baku ini. Berikut ini adalah data percobaan 2 dan 3 berupa konsentrasi dan absorbansi yang didapatkan dari spektrofotometer UV vis. Sekarang, saya akan sedikit menjelaskan tentang perhitungan. Percobaan 1 telah didapatkan persamaan kurva baku yang berasal dari grafik atau kurva baku. Pada percobaan 2, diminta untuk mencari molaritas awal dari reaktan berupa feriamonium sulfat dan asam salisilat, molaritas kesetimbangan produk, dan konstanta kesetimbangan. Untuk mencari molaritas awal reaktan, dapat digunakan rumus M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, yang kemudian akan didapatkan hasilnya. Untuk molaritas awal feriamonium sulfat dapat diumpamakan dengan A dan molaritas awal asam salisilat dapat diumpamakan dengan B. Untuk mencari molaritas kesetimbangan VESA, digunakan persamaan kurva baku. Pada kurva baku, dimasukkan hasil absorbansi yang didapatkan ke variabel Y, dan akan didapatkan hasil variabel X yang berupa molaritas dari VESA. Setelah itu, masukkan data ke tabel ICE seperti yang dapat dilihat pada slide ini. Kemudian, hitunglah konstanta kesetimbangannya dengan cara konsentrasi produk berupa VESA dibagi dengan konsentrasi reaktan berupa feriamonium sulfat dan asam salisilat. Percobaan 3 dihitung dengan menggunakan kurva baku. Cara menghitungnya mirip dengan sebelumnya. Hasil absorbansi larutan standar dimasukkan ke dalam variabel Y dan akan didapatkan hasil variabel X yang berupa molaritas dari larutan standar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. You're gonna wanna be my best friend, baby. You're gonna wanna be my best friend.